ditinggalkan tuh dengan metode-metode lama ya. Itu sekarang kita udah project based learning, problem based learning dan seterusnya. Kemudian melalui general education atau ekstrakurikuler. Jadi diharapkan bukan hanya pintar dalam secara pendidikan, tapi juga pintar dalam hal ekstrakurikuler. Nah, dengan magang, praktek, program, kebetulan saya mengajar di SMK, dan kita semua punya business center yang itu diharapkan bisa meningkatkan skill anak-anak kita, yang nanti ketika mereka magang di dunia nyata, mereka bisa menjawab dan paling tidak bisa menjawab tantangan industri gitu. Kebetulan di sekolah saya ada jurusan pariwisata, perhotelan, boga, dan bisnis manajemen. Seperti itu. Dan kita ada link and match dengan beberapa perusahaan supaya lulusan-lulusan kita nanti bisa mendapatkan perhatian gitu dengan industri-industri tersebut. Dan kita bisa mereka juga bisa mengkomunikasikan mereka kebutuhannya maunya seperti apa sih dari hasil lulusan pariwisata kita, hotel, boga, dan bisnis manajemen kita. Baik, kemudian solusi general education revolusi industri 4.0 yang tadi sudah yang saya bicarakan. Yang pertama general education, kemampuan kognitif, literasi baru, kemudian kegiatan dan ekstrakurikuler, serta belajar sepanjang hayat, long life education. Jadi di sini karena teknologi itu terus berkembang ya, diharapkan semua manusia Indonesia tuh tidak berputus belajar ketika mereka lulus sekolah, tapi diharapkan terus mengembangkan kemampuannya ya, seperti kita ini gitu ya, mengikuti pelatihan supaya bisa mengembangkan sisi kompetensi revolusi industri 4.0. Itu. Kalau dari riset Dikti sendiri, mereka yang mereka gencarkan adalah program SPADA yang tadi saya bilang. Kebetulan kemarin PPG itu sedikit berbagi, semua PPG itu kita selama 2 bulan dari seluruh Indonesia kita menggunakan SPADA itu. Seperti itu, pembelajarannya jarak jauh, dari tiap-tiap dosen memantau kita. Jadi kita cuma diberi waktu 2 hari per tugas selama 2 bulan, dan setiap stepnya kita harus lulus gitu untuk sampai ke step selanjutnya. Seperti itu, ada penilaian akhirnya. Cukup menegangkan karena kita harus belajar tanpa tatap muka langsung, hanya belajar dari modul-modul yang di-share di SPADA tersebut. Mungkin kendalanya ya dari pembelajaran jarak jauh ini untuk teman-teman kita yang berada di Papua, yang berada di Indonesia Timur, atau di Sumatera yang mungkin di pedalamannya itu kesulitan gitu ya dalam hal pembelajaran daring ini. Gitu. Bahkan sampai banyak beberapa yang tidak lulus gitu karena bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mungkin terbatasan jaringan atau prasarana yang mereka miliki. Seperti itu. Baik, di sini yang dimaksud belajar sepanjang hayat yaitu belajar sepanjang hayat perlu difasilitasi oleh universitas karena pendidikan tidak berhenti setelah seseorang mendapatkan ijazah. Seperti itu. Tidak sedikit perguruan tinggi di negara maju yang memfasilitasi lifelong learning sudah dianggap hal yang sangat penting. Di USA 12,8 juta mahasiswa per tahun dengan suatu unit khusus disediakan untuk pembelajaran lanjut yang ingin memperoleh pengetahuan atau keterampilan kompetensi baru yang sesuai dengan perubahan teknologi. Yang tadi ya digencarkan di SPADA-nya oleh Riset Dikti, Kementerian Riset Dikti untuk memfasilitasi
lifelong learning ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Anya. Ini yang saya sampaikan, mungkin bisa kita lanjutkan dalam forum diskusi kita. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan, saya mohon tanggapannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Sri Andriani. Mohon maaf Bu, ini Bu Sri kayaknya masih terkendala oleh jaringan ya. Jadi beliau tadi izin keluar dulu sebentar gitu ya, nanti akan masuk lagi, coba masuk lagi karena terkendala jaringan. Jadi selama sesi presentasi beliau memang tidak bisa terdengar apapun gitu ya. Jadi mungkin saya ambil alih aja dulu ya Bu ya untuk sesi moderator. Nah tadi kita sudah dengarkan paparan dari Ibu Trimaya mengenai digitalisasi pendidikan ya Bu ya. Bagaimana memang ke depannya bahwa digital ataupun teknologi informasi itu menggantikan peran-peran yang selama ini ya mungkin kita jalani dalam arti pembelajaran tatap muka langsung misalnya ya. Dan kita pun pada akhirnya dengan fenomena wabah COVID ini, pandemi ini, mau tidak mau gitu ya, kita memulainya langsung gitu dengan fasilitas ataupun dengan sarana-sarana yang ada pada saat ini di kita gitu ya. Nah mungkin tadi seperti disampaikan oleh Ibu narasumber bahwa memang mau tidak mau dengan program yang sudah dicanangkan pemerintah ini pasti ada kendala gitu ya, pasti tidak berjalan dengan smooth gitu ya, selalu ada kendala ya, terutama tadi kalau pembelajaran jarak jauh atau PJJ, mau tidak mau kan kita sangat tergantung pada jaringan gitu ya, jaringan yang memungkinkan kita untuk saling terhubung satu sama lain gitu. Namun tadi ada beberapa daerah ya yang mungkin belum bisa untuk menyeimbangkan atau bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan itu ya, mungkin speednya lebih lambat karena tadi keterbatasan jaringan. Nah mudah-mudahan ya digitalisasi pendidikan di era industri 4.0 ini seperti disampaikan oleh Bu Trimaya Kartika ini ya bisa berjalan dengan lancar ya seperti apa yang dicanangkan pemerintah, sehingga pembelajaran itu tidak melulu harus berada di dalam kelas ya, tapi memanfaatkan berbagai macam sumber belajar ya, dimanapun yang bisa kita tarik ke ruang-ruang belajar kita ya melalui jaringan internet insya Allah. Nah barangkali itu sedikit dari saya, dan alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Erli Suryani yang sudah bergabung dengan kita ya, Bu Ratna masih, Bu Sri, alhamdulillah Bu Sri sudah bergabung, mudah-mudahan sudah bisa bersuara juga. Bu Sri, terdengar Bu Sri? Oh, masih belum terdengar suaranya. Kita tunggu. Barangkali ada pertanyaan, kita masuk ke sesi QA, questionnaire and answer, yang barangkali di antara Bapak Ibu partisipan ada yang ingin ditanyakan dari paparan yang disampaikan oleh Bu Trimaya tadi. Barangkali masih ada yang belum jelas atau ingin diperjelas lagi, silakan kami tunggu. Baik melalui tertulis di chat ataupun langsung melalui mikrofon, silakan Bapak Ibu sekalian. Saya coba unmute saja mikrofonnya biar bisa. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung melalui mikrofon atau mau menyampaikan pendapatnya, silakan kami tunggu. Di sesi ini insya Allah kita masih ada cukup waktu untuk sesi tanya jawab. Halo Bu Sri. Masih ada pertanyaan atau sesi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Sebentar saya buka dulu chatnya. Atau barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak Instruktur, Bapak Nana Suryana, barangkali Pak?
Halo, Bu. Halo, Bu Maya. Halo. Ada pertanyaan dari Bu Ratna, Bu, untuk penerapan digitalisasi pendidikan? Halo, Bu Maya. Suara saya kedengaran, Bu? Halo?